Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang ini dia nominal bantuan PKH terbaru berdasarkan SK terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bahkan ada yang cair hingga 3 juta rupiah. Sahabat YouTube, apakah ada perubahan terkait dengan nominal bantuan PKH yang terbaru di tahun 2022 ini? Para KPM tentunya wajib tahu ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, untuk mengetahui informasi ini lebih lanjut, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diary PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang ini dia nominal bantuan PKH terbaru di tahun 2022 ini berdasarkan SK terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bahkan ada yang cair hingga 3 juta rupiah ya sahabat YouTube. Tentunya para KPM wajib tahu informasi kali ini ya sahabat YouTube. Kira-kira apakah ada perubahan atau tidak ya terkait dengan perhitungan bantuan PKH di tahun 2022 ini sahabat YouTube. Simak video ini hingga akhir. Nah sahabat YouTube, informasi ini saya kutip langsung dari keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 9 garing 3 garing BS titik 02.01 garing 2 garing 2022 tentang keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang indeks dan faktor penimbang bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH yang terbaru di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Kira-kira nominal bantuan atau indeks bantuan PKH di tahun 2022 kali ini apakah berbeda atau tidak ya dengan tahun-tahun atau pencairan-pencairan sebelumnya sahabat YouTube? Nah, untuk mengetahui informasinya simak terus videonya ya sahabat YouTube. Langsung saja ini saya bacakan terkait dengan keputusan ya sahabat YouTube. Yang pertama, menetapkan keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang indeks dan faktor penimbang bantuan sosial program Keluarga Harapan di tahun 2022. Yang pertama, menetapkan indeks dan faktor penimbang bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2022 yang kategorinya terdiri atas yang pertama ada ibu hamil atau nifas. Jadi untuk ibu hamil itu sebenarnya masih masuk ya sahabat itu perhitungan bantuan PKH di tahun 2022 ini. Namun untuk pencairan PKH di tahap 1 dan juga tahap 2 ini untuk kategori ibu hamil memang masih belum terdeteksi di DTKS sehingga bantuannya masih belum bisa diberikan sahabat itu. Kita berharap di pencairan PKH tahap 3 besok untuk kategori ibu hamil ini sudah terdeteksi di DTKS sehingga bisa diberikan bantuan PKH-nya ya sahabat itu. Kemudian kategori yang kedua adalah anak usia dini. Nah, untuk anak usia dini atau balita ini yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH adalah usia 0 hingga 6 tahun ya sahabat itu. Tentunya bagi para KPM yang baru memiliki anak balita, segera ya buatkan KK akte lahir ya, memasukkan KK terbaru sahabat YouTube semua supaya ketika nanti DTKS ini disinkronkan dengan Dukcapil ini anak balita sahabat YouTube semua sudah masuk ya di pemadanan tersebut sehingga bantuan balitanya bisa diberikan sahabat YouTube. Namun kalau sahabat YouTube semua masih belum membuat KK terbaru, belum membuat akte lahir atau belum tercatat di Dukcapil, maka sudah bisa dipastikan untuk komponen balita masih belum bisa diberikan atau tidak dicairkan bantuannya ya sahabat itu. Kemudian kategori yang ketiga adalah anak usia sekolah, mulai dari anak sekolah SD sederajat,
kemudian SMP sederajat hingga SMA sederajat atau SMK ya sahabat YouTube. Nah, berikutnya untuk kategori selanjutnya ada lansia, lanjut usia. Nah, lanjut usia ini untuk di tahun 2022 ada perbedaan ya sahabat YouTube. Kalau di tahun 2021 yang bisa masuk lansia itu adalah usianya minimal 70 tahun. Namun di tahun 2022 kali ini ya sahabat YouTube, untuk lansia itu yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH usianya adalah 60 tahun. Tentu ini merupakan kabar bahagia bagi para kepala keluarga atau si pengurus itu sendiri ya sahabat YouTube, atau di dalam keluarga tersebut ada orang tua yang usianya sudah 60 tahun ke atas ya sahabat YouTube. Kemudian kategori berikutnya adalah penyandang disabilitas berat. Nah, penyandang disabilitas berat ini juga sama, ini harus masuk ke dalam KK terbaru. Ketika dipadankan antara data DTKS dengan Dukcapil terdeteksi, maka bantuannya bisa diberikan ya sahabat itu. Kemudian keputusan yang kedua, komponen bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terdiri atas 3 komponen ya sahabat YouTube. Yang pertama ada bantuan komponen kesehatan. Komponen kesehatan itu ada 2 kategori ya. Yang pertama ada kategori ibu hamil, kemudian kategori anak balita. Kemudian yang kedua ada bantuan komponen pendidikan. Nah, untuk komponen pendidikan itu meliputi kategori SD sederajat, SMP sederajat, SMA, SMK sederajat. Kemudian yang ketiga ada bantuan komponen kesejahteraan sosial. Nah, untuk komponen kesejahteraan sosial atau KESOS ya disingkat, ini ada 2 kategori. Yang pertama ada lansia, yang kedua ada disabilitas berat ya sahabat itu. Nah, untuk keputusan yang ketiga, bantuan sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf A, maksudnya huruf A itu tadi untuk yang bantuan komponen kesehatan, merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil dan anak usia 0 sampai dengan 6 tahun peserta program Keluarga Harapan ya sahabat itu. Nah, tentunya terkait dengan kebutuhan dasar ini adalah yang paling pokok adalah kebutuhan gizi ya sahabat YouTube. Mulai dari ibu hamil hingga keluar sampai usia 6 tahun ini kebutuhan gizi harus terpenuhi, karena kebutuhan gizi itu termasuk kebutuhan dasar. Ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, insya Allah anak-anak Indonesia, anak-anak PKH ini terhindar dari stunting ya sahabat YouTube. Kemudian keputusan yang keempat ya, bantuan sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf B, maksudnya tadi adalah untuk bantuan komponen pendidikan, merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan bagi anak usia pendidikan wajib belajar 12 tahun peserta program Keluarga Harapan. Nah, tentunya untuk kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan ya terkait dengan seragam, kemudian buku, mungkin ada uang saku, uang transportasi ke sekolah ya seperti itu termasuk kebutuhan dasar tentunya. Kemudian keputusan yang kelima, bantuan sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf C. Nah, huruf C itu adalah untuk bantuan kesejahteraan sosial ya, merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesejahteraan sosial bagi lanjut usia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat yang sudah ditetapkan sebagai peserta program Keluarga Harapan. Kemudian untuk keenam, semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Direktorat Jaminan Sosial Keluarga tahun 2022 nomor SP DIPA strip 027.05.1.440310 strip 2022 atau garing 2022 tanggal 17 November tahun 2021 ya sahabat itu. Kemudian keputusan yang terakhir yang ketujuh, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Nah, ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari tahun 2022. Memang benar SK ini sudah lama
mulai dari bulan Februari kemarin, namun kita baru mendapatkan kemarin ya, beberapa hari yang lalu sahabat YouTube, sehingga ini sangat perlu kita sampaikan kepada para KPM, dan tentunya para KPM ini wajib mengetahuinya. Yang pertama, tujuannya supaya bisa memahami kira-kira bantuan yang didapat ini berapa. Nah, berikutnya terkait dengan lampiran SK faktor penimbang ini dan juga indeks bantuan PKH di tahun 2022. Yang pertama, untuk kategori ibu hamil atau nifas ya sahabat YouTube, indeks bantuannya adalah 3 juta rupiah per tahunnya. Kalau per tahun ini dicairkan sebanyak 4 tahap, maka 3 juta ini dibagi menjadi 4 kali ya sahabat YouTube, maka kebagian per tahapnya adalah Rp750.000. Adapun untuk ibu hamil ini yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH adalah maksimal kehamilan yang kedua ya sahabat YouTube. Kemudian yang kedua, untuk kategori anak usia dini atau balita usia 0 hingga 6 tahun, yaitu bantuannya sebesar 3 juta rupiah per tahunnya. Dibagi 4 tahap, maka per tahapnya pencairannya adalah Rp750.000. Kemudian untuk anak balita ini yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH maksimal adalah 2 orang anak balita ya sahabat itu. Kemudian yang ketiga, untuk kategori pendidikan SD sederajat, ini per tahunnya adalah Rp900.000 dibagi 4 tahap, maka per tahapnya cairnya adalah Rp225.000 ya sahabat itu. Kemudian untuk kategori pendidikan anak SMP sederajat, ini bantuannya per tahunnya adalah Rp1.500.000 dibagi 4 tahap, maka per tahapnya cairnya adalah Rp375.000. Kemudian untuk kategori pendidikan anak SMA sederajat ya sahabat YouTube, ini bantuannya per tahunnya adalah Rp2 juta, sehingga dibagi 4 tahap, maka sekali pencairan di setiap tahapnya adalah Rp500.000. Kemudian untuk kategori penyandang disabilitas berat, ini per tahunnya adalah Rp2.400.000 dibagi 4 tahap, maka setiap pencairan cairnya adalah Rp600.000. Kemudian untuk faktor penimbang yang terakhir, yaitu kategori lanjut usia, ini bantuannya per tahunnya adalah Rp2.400.000, maka sekali pencairan adalah Rp600.000 ya sahabat itu. Adapun untuk kategori penyandang disabilitas berat dan juga lanjut usia atau lansia, ini maksimal setiap satu keluarga PKH dibatasi 1 orang ya, masing-masing untuk lansia ataupun disabilitas berat. Secara keseluruhan mulai dari kategori ibu hamil hingga lanjut usia tadi, maksimal yang bisa masuk perhitungan bantuan PK adalah 4 orang. Jadi dengan urutan bantuan tertinggi, yang pertama adalah ibu hamil, anak balita, kemudian lansia, disabilitas berat, anak SMA, kemudian SMP, yang terakhir adalah SD ya sahabat itu. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi pada video kali ini. Yang jelas ini masih sama ya sahabat YouTube, nominal bantuan PKH-nya dari tahun 2021 hingga tahun 2022 ini tidak ada perubahan. Namun per tahunnya ini ada yang cairnya hingga Rp3 juta untuk kategori ibu hamil dan juga anak usia dini atau balita ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube semua bisa menghitung-hitung kira-kira nominal bantuan yang diterima di PKH itu berapa. Kalau ada ketidaksesuaian, ada sesuatu yang menyebabkan bantuan sahabat YouTube semua ini tidak sesuai, misal untuk komponen pendidikan, mungkin ada data kemiskinan yang masih belum terinput dengan baik di Dapodik, sehingga ketika dipadu-padankan dengan DTKS ini tidak sinkron ya sahabat YouTube. Kemudian balita, lansia, ini coba dicek ya, nicknya di Dukcapil apakah sudah valid, sudah teraktivasi atau belum ya sahabat itu. Jadi faktor-faktor tersebut yang menyebabkan bantuan PKH ini tidak sesuai dengan komponen atau kategori yang dimiliki di dalam KK si KPM sahabat YouTube ya. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.